menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Wahai Muhammad, ajarkan kepada umat, sampaikan kepada umat. Apa yang harus disampaikan? La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan pernah menimpa kami, baik itu musibah maupun nikmat, apa saja, tidak akan pernah menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Jadi kalau Allah tidak tetapkan, nggak kena. Tapi kalau Allah sudah tetapkan, kena. Nah, ini yang menjadi akidah bagi kita. Apapun yang berlaku pada kita dan yang terjadi di alam semesta, itu tidak ada yang di luar dari pengetahuan Allah, tidak ada yang di luar dari qada dan qadar. Nah, itulah tauhid kita. Sehingga ayat ini menggambarkan la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kepada kami, tidak akan datang kepada kami, tidak akan terjadi kepada kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Nah, lalu di mana letak ketetapan Allah itu? Maka kalau kita buka di dalam kitab tafsir ini, kalimatnya singkat. Di mana ketetapan Allah itu diletakkan? Hilal fil lauhil mahfuz. Semua ketetapan Allah itu menurut sebagian ahli tafsir itu sudah Allah tetapkan di lauhil mahfuz. Jadi itu kitab alam semesta yang mencatat semua apa yang terjadi sebelum alam ini ada, ketika alam ini ada, dan ketika alam ini kembali menjadi tidak ada. Semua perjalanan makhluk terekam dalam kitab itu di lauhil mahfuz. Nah, jadi apa yang telah Allah tetapkan di lauhil mahfuz itu pasti akan terjadi. Apa yang tidak Allah tetapkan juga tidak akan. Jadi ayatnya la yusibana illa ma kataballahu lana. Nah, ini yang Nabi diperintahkan agar mengajarkan keyakinan ini kepada umatnya. Jadi ini menjadi akidah bagi kita. Nah, dengan ketetapan ayat ini kita diminta untuk menanamkan keyakinan bahwa tidak satu pun yang terjadi di alam semesta, termasuk pada diri kita ini, di luar dari takdir, di luar dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekali lagi Allah kan gak kasih tahu kita satu-satu besok itu takdirmu apa, besok takdirmu apa, itu tidak pernah dikasih tahu. Kita itu baru tahu setelah kejadiannya. Nah, bahwa hari ini, di sore hari ini kita masih bisa melaksanakan salat, itu juga ada qada dan qadar Allah yang Allah tetapkan. Namun demikian, kita tetap dianjurkan dalam kehidupan nyata untuk selalu berikhtiar. Nah, kadang-kadang ikhtiar kita itu bertepatan dengan itulah qadar Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian lanjutannya, apa yang diajarkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita umatnya? Huwa maulana. Allah lah yang memberikan pertolongan kepada kita. Andai kata kita dalam kondisi sulit mendapat musibah, sekali lagi satu-satunya yang memberikan kemampuan untuk memberikan pertolongan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini bukan berarti kita nggak boleh minta tolong kepada makhluk. Sekali lagi akidahnya adalah andai pun kita mendapatkan pertolongan dari makhluk, sekali lagi makhluk itu adalah Allah jadikan sebagai sarana untuk memberikan pertolongan kepada kita. Misalnya saja kita mendapat musibah, lalu kemudian ada orang yang memberikan pertolongan. Nah, maka orang yang memberikan pertolongan pada kita itu adalah bagian dari cara Allah memberikan pertolongan. Orang itu Allah gerakkan hatinya untuk memberikan pertolongan. Tapi jika ditarik ke pangkal, siapa yang memberikan pertolongan? Pada hakikatnya Allah yang memberikan pertolongan. Dan inilah makna sejalan dengan ayat yang biasa kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Atau yang lebih pas berkaitan dengan itu, iya karena butuh wa iya karena nasta'in itu ya Allah tempat untuk meminta pertolongan. Lalu kemudian kalau Allah sajalah yang bisa memberikan pertolongan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah sajalah mestilah bertawakal orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu kemana dia menyerahkan alur perjalanan hidupnya, dia harus pasrahkan ketentuan itu kepada Allah. Jadi kalau dalam bahasa orang tasawuf, jika terjadi sesuatu yang mungkin menurut kita tidak nyaman, kita anggap musibah, kita kembalikan ini kepada Allah dan kita ridha menerima keputusan Allah itu. Dan sekali lagi, tawakal bukan berarti menghilangkan ikhtiar. Tawakal itu harus kita lakukan setelah semua ikhtiar manusiawi kita, semua kapasitas dan kemampuan kita laksanakan di atas segalanya. Disitulah kemudian kita bertawakal. Kita ingin misalnya menjadi orang yang sukses, memiliki kekayaan banyak, berikhtiarlah sebagaimana lazimnya manusia berikhtiar untuk mencari kekayaan itu. Tapi di atas segalanya, bukan ikhtiar kita itu yang memastikan pasti berhasil dan pasti dapat. Nah, kalau kita mempasrahkan ikhtiar kita itu yang memastikan pasti dapat, ya kalau dalam bahasa orang tauhid agak-agak kasarnya, bisa saja kita jatuh ke dalam perbuatan syirik. Karena bukan Allah lagi yang bekerja dalam hati kita itu, ikhtiar kita itu yang menjadi penentu. Tapi sekali lagi ayat ini mengajarkan kepada kita wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Kita hendaklah bertawakal. Orang-orang mukmin mestilah bertawakal. Ini yang menjadi pedoman ketika kita menghadapi kehidupan ini. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah untuk diajarkan kepada para sahabat ketika nanti menghadapi perang Tabuk itu. Andaikan musibah datang, tewas dalam perang itu, itulah takdir yang Allah tetapkan. Lalu berikutnya, kembali kepada diskusi yang terjadi antara orang-orang munafik dan orang-orang muslim. Orang munafik dia berusaha untuk mengelak dari kewajiban jihad karena alasan berbagai hal, yang intinya adalah takut mati, takut rugi. Menegakkan agama Allah itu takut mati, takut rugi dia, karena rugi harta, rugi jiwa, dan anak keluarga pun mungkin akan ditinggalkan. Nah, itu yang menjadi timbangan-timbangan mereka. Nah, lalu kemudian orang-orang munafik itu akan mengejek orang-orang muslim yang mau saja ikut apa yang didakwahkan oleh Nabi. Nah, lalu kemudian terjadilah diskusi. Maka ayat ini sampai pada kesimpulan diskusi. Apa kata orang Islam? Kalau sudah panjang betul debat kita, mari kita sampai pada kesimpulan diskusi. Nah, sekarang kita tinggal menunggu ketentuan Allah. Kami ikut perang, kami ikut berjihad, kami hanya akan mendapatkan dua kebaikan. Kalian hai orang munafik tidak ikut jihad, kalian tinggal menunggu hal yang tidak baik. Nah, apa kebaikan yang akan diperoleh oleh orang-orang Islam yang ikut jihad? Ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnain. Katakanlah hai orang Islam, katakan hai Nabi, ajarkan kepada orang Islam untuk membantah keyakinan orang-orang munafik. Apa yang akan dikatakan kepada orang munafik itu? Hal tarabbasuna bina illa ihdal husnain. Apa yang kalian tunggu? Apa yang kalian harapkan dari kami orang-orang Islam ini? Kami ini tidak ada yang kami tunggu kecuali dua hal yang kedua-duanya baik. Ini kata orang Islam ketika mereka berdebat dengan orang-orang munafik, kami ini
Kami setia mengikuti ajaran Nabi Muhammad meskipun mungkin resikonya kami mati dalam jihad itu. Tapi yang kami nantikan semuanya baik, dua kebaikan. Nah itu. Hal tarabbasuna bina illa ihdal husnain. Tidak ada yang kami tunggu yang akan terjadi dan menimpa kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Salah satu dari dua kebaikan. Nah, para ulama tafsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan salah satu dari dua kebaikan itu. Andai kata mereka menang dalam jihad itu, mereka menang dengan kehormatan. Andai kata mereka tewas pun, mati dalam jihad itu, mereka mati sebagai syahid, mati dalam kemuliaan. Jadi dua-duanya baik. Terserahlah mana yang mau terjadi. Mau menang, mereka juga akan menang sebagai seorang yang termuliakan. Andai kalah pun, mereka kalah sebagai seorang mulia. Andai kata tewas pun, mereka tewas sebagai seorang syahid. Semuanya mulia. Itu digambarkan oleh Al-Quran. Yang kami tunggu tidak lain adalah ihdal husnayain. Satu di antara dua kemungkinan kebaikan. Baik kalah maupun menang, baik mati maupun hidup, kami tetap dua-duanya dalam posisi baik. Makanya benarlah apa sabda Nabi itu. Ajaban li amril muslimin inna kullahu lahu khair. Kata Nabi, saya heran dengan urusan orang Islam ini. Semuanya itu pada baik semua. Dalam kaitannya dengan ini, andai kata dia mati sebagai syahid, itu baik. Andai kata dia hidup menjadi pemenang, maka dia menang sebagai seorang yang mulia. Nah, sekarang giliran kalian, kata orang Islam. Wa nahnu natarabbasu bikum. Kami tinggal menunggu apa yang akan terjadi pada kalian, hai orang-orang munafik. Ayusibakumullahu bi azabin min indi. Yang kami tunggu itu adalah bahwa Allah akan menimpakan azab kepada kalian yang berasal dari sisi Allah. Apa yang azab Allah akan timpakan kepada orang munafik? Kitab tafsir kita ini menjelaskan, bisa saja mereka itu akan menjadi orang yang terbunuh kalau mereka ikut perang. Bisa saja mereka itu menjadi tawanan perang. Atau yang pasti ketika di akhirat mereka pasti akan mendapat azab. Jadi tidak ada satupun kebaikan yang akan didapatkan oleh orang munafik. Hidup dalam kondisi terhina, mati juga akan menjadi orang terhina karena akan mendapatkan azab. Tidak ada sisi baik. Nah, ini yang menjadi akhir dari debat orang-orang muslim menegakkan keyakinan mereka ketika berhadapan dengan orang munafik yang tetap ngotot untuk tidak mau ikut perang. Jadi kata orang muslim, nahnu natarabbasu bikum. Kami hanya tinggal menunggu apa yang akan terjadi pada kalian, hai orang munafik. Apa yang akan terjadi itu? Ayyusibakumullahu bi'azabin min indi. Bahwa Allah telah akan menimpakan azab yang berasal dari sisi Allah. Atau bisa saja azab itu au bi aidina, atau azab itu Allah laksanakan lewat tangan-tangan kami, kata orang muslim. Apa lewat tangan-tangan kami itu maksudnya? Orang muslim kemudian bisa saja menawan, menangkap, dan bahkan membunuh orang-orang munafik. Jadi Allah menjadikan tangan-tangan orang muslim sebagai sarana, sebagai wasilah untuk menimpakan azab kepada orang-orang munafik. Dan itu sudah terjadi dalam sejarah Islam itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita kembali meminjam sejarah, penjelasan sejarah, setelah perang Khandaq. Setelah perang Khandaq ini namanya perang Ahzab. Kalau perang Khandaq itu bahasa Arabnya kan perang parit. Dulu Nabi itu ketika mendapat serangan dari Mekah, kumpulan gabungan pasukan Mekah dari berbagai suku Arab bergabung. Ini pasukan gabungan. Makanya Quran menyebut Ahzab. Ahzab itu artinya gabungan dari berbagai golongan. Itu pernah menyerang kota Madinah.
Nah kemudian bagaimana cara Nabi dan umat Islam mengantisipasi serangan dari Mekah itu? Maka salah satunya di zaman itu adalah dengan cara membuat benteng dalam bentuk parit. Parit, nah parit ini dalam bahasa Arab disebut khandak parit. Nabi ikut menggali parit. Cuman hari ini kita kalau datang ke Madinah itu sebetulnya parit itu masih ada di agak beberapa jauh dari kota Madinah itu parit itu masih ada. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke sana, ke Madinah itu, mungkin ada penduduk lokal yang bisa ditanyai, tanya saja lah, di mana khandak parit yang dulu di zaman Rasul. Mereka akan tunjukkan parit. Nah, dulu kan, kenapa parit itu menjadi salah satu pertahanan yang cukup efektif? Karena orang perang zaman dulu kan nggak ada yang pakai pesawat tempur. Semuanya ya, kalau nggak jalan kaki, paling-paling naik onta, naik kuda. Jadi kalau sudah dihadang dengan parit, maka kuda dan onta otomatis nggak bisa lewat. Jadi satu-satunya pasukan itu ya harus pejalan kaki. Nah, tinggal pasukan muslim dari sebelah sini tinggal menyiapkan barisan pemanas. Bahkan hari ini ya teknik tempur itu ya masih menggunakan parit, terowongan. Jadi kita orang-orang para pejuang di Palestina itu membuat terowongan. Jadi di mana-mana perang hari ini, taruhlah katakanlah di Uni Soviet hari ini di Ukraina itu tentara mereka bikin parit. Nah, padahal dengan teknik perang yang sudah begini maju masih menggunakan ini. Jadi parit. Nah, setelah perang Khandaq, kita tahu bahwa umat Islam hampir kalah waktu itu. Karena orang-orang Yahudi melakukan pengkhianatan, dia tunjukkan di mana titik-titik kelemahan pasukan muslim. Untung saja kemudian Allah memberikan pertolongannya. Malam terakhir itu pasukan atau kemah orang-orang musyrik dari Mekah itu dihantam badai pasir. Jadi kan dulu orang bikin kemah saja. Jadi di negara-negara yang punya padang pasir luas, salah satu yang cukup membahayakan adalah badai pasir itu. Kalau kita mungkin hujan itu pasir, dan itu bisa menyapu bersih itu. Kemah-kemah itu bisa terbongkar semua. Dan malam itu Allah datangkan salah satu cara Allah menolong nabinya itu dengan mendatangkan badai pasir itu dan menyapu kemah-kemah orang musyrik. Maka pagi harinya mereka bongkar pasukan dan pulang. Jadi Madinah terselamatkan. Tapi apa yang kemudian terjadi? Umat Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik yang membocorkan rahasia kelemahan umat Islam. Oleh Nabi diberi keputusan diusir dari kota Madinah. Nah, itu semua kemudian orang-orang Yahudi keluar dari kota Madinah. Mereka kemudian membuat benteng pertahanan di Taif. Di Taif atau tepatnya di daerah Khaybar. Ini Bapak Ibu kalau yang pernah misalnya umrah ada tur ke Taif. Taif itu daerah perbukitan. Memang Taif itu daerah subur. Jadi daerah yang ada sekitar 5 musim di sana. Makanya daerah pertanian salah satu daerah subur di Saudi itu dari dulu ya Taif itu. Kebun kurma, kebun anggur, ya tanam-tanaman masih tumbuh normal karena cuacanya bagus lah itu. Tapi itu daerah perbukitan berbenteng-benteng. Dulu salah satu benteng terkuat orang Yahudi adalah di Taif atau tepatnya Khaybar. Nah, jadi begitu diusir orang-orang munafik dan orang Yahudi dari Madinah, mereka ke Taif membuat benteng pertahanan di Taif. Tapi kembali ke ayat ini. Ayat ini menjelaskan yang akan terjadi dan menimpa orang munafik itu pertama azab yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa azab di dunia ini atau azab dari di akhirat nanti. Au bi aidina kata orang muslim. Atau azab itu Allah timpakan kepada orang munafik lewat tangan-tangan kami. Jadi orang muslim Allah jadikan sarana wasilah untuk menyiksa orang-orang munafik itu.
Mungkin mereka terbunuh, mereka tertawan, atau mereka terusir dari kampung halaman. Nah, kata orang muslim, fatarabbasu, mari kita tunggu nanti apa yang akan terjadi. Inna ma'akum mutarabbisu, kami akan menunggu bersama kalian. Artinya kalau kita gampang, kita sama-sama lihat apa yang akan terjadi. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan merugi? Kalau Anda tidak ingin ikut dalam perjuangan kami, mari kita tunggu siapa yang akan menang dan siapa yang akan merugi. Nah, kira-kira bahasanya begitu. Inna ma'akum mutarabbisun. Kami bersama kalian, hai orang munafik, kita sama-sama menunggu apa yang akan terjadi dan apa yang akan Allah tetapkan kepada kita. Lalu kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 53. Ayat 53 ini gambarannya adalah bahwa ada di antara orang munafik itu, kalau bahasa sekarang namanya bermain di dua kaki. Kalau bahasa orang politik namanya bermain di dua kaki. Dia minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut perang. Yang minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut perang, di satu sisi ini dikecam oleh orang muslim, tapi di sisi lain supaya menjaga bahwa dia masih nampak bersama dengan orang muslim, maka dia mau ngasih dana untuk perang. Kira-kira kalau kita bahasakan, dia Rasul, kami walaupun gak ikut perang, tapi kami nyumbanglah biaya untuk perang. Kira-kira begitu. Ini sumbangan kira-kira ikhlas apa tidak? Nah, itu untuk menjaga muka aja nih, supaya jangan dicap nampak betul tak membela umat Islamnya. Waktu itu kami tidak ikut perang, tapi kami nyumbanglah, bantu apa gitu, bantu biaya perang. Nah, ini menyelamatkan muka. Jadi kata para ulama tafsir, ini gaya orang-orang munafik. Kalau hari ini kalau bahasa politiknya main di dua kaki. Nah, itu istilahnya. Jadi di satu sisi sebetulnya dia menjaga kemunafikannya, tak ingin terlibat memperjuangkan perjuangan Islam, tapi di sisi lain dia tidak ingin dicap secara terbuka sebagai orang munafik yang tidak mendukung perjuangan orang Islam. Maka itu mainnya. Nah, kasihlah dana untuk perang, tapi mereka tidak ikut perang. Padahal yang dikehendaki oleh Allah adalah bi amwalihim wa anfusihim, mestinya dengan harta dan jiwa mereka, orangnya yang aku ikut perang. Karena kehormatan mendapatkan syahid itu kalau dia terlibat dalam perang, bukan hanya sekedar bantu dana. Yang dikehendaki oleh Al-Quran adalah keterlibatan langsung orangnya, bukan hanya sekedar bantu dana. Nah, akibatnya ada yang ngasih sumbangan, tapi apa kemudian keputusan Quran? Nah, yang ngasih sumbangan itu ada kadang-kadang ngasih sumbangan itu betul-betul ikhlas. Ada ngasih sumbangan itu karena terpaksa jaga gengsi. Nah, tapi pertanyaan Quran, apakah dua-duanya itu akan diterima oleh Allah atau tidak? Nah, ini jawaban Quran. Jadi ayat ini sesungguhnya walaupun konteksnya adalah berkaitan dengan sumbangan perang yang disampaikan oleh orang munafik, tapi ayat ini pesan tersiratnya ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kira-kira ngasih itu nilai yang Allah pandang itu ngasihnya atau ikhlasnya. Nah, maka Quran memberikan jawaban. Muhammad, orang-orang munafik yang ngasih dana untuk perang tapi mereka gak mau ikut perang, baik mereka ngasih dana itu secara sukarela atau karena terpaksa, atau ada niat-niat lain yang terselubung. Nah, bilang sama orang itu, Qul anfiqu tau'an aw karha. Bilang sama orang-orang munafik, katakan kepada orang-orang munafik, silahkan kalian berinfak, memberikan bantuan untuk dana perang, baik karena sukarela atau karena terpaksa, kata Quran. Tapi keputusan Quran jelas, la yutaqabbal minkum, tak diterima sumbangan kalian ini. Artinya nggak dapat pahala di sisi Tuhan. Nah, nanti di ayat berikutnya Allah akan jelaskan kenapa kok jadi nggak diterima sumbangan itu. Bukan yang nggak diterima itu sumbangannya, tapi nggak diterima pahalanya, nggak diterima oleh Allah.
nggak bernilai di sisi Allah. Jawaban Quran, la yuqbalu minkum, tidak akan diterima sumbangan kalian itu, dana yang kalian serahkan untuk perang itu. Kenapa? Innakum kuntum qauman fasikin. Karena sesungguhnya kalian adalah kaum yang fasik. Kalian ngasih sumbangan itu, kira-kira kalau penjelasan ulama tafsir ini kita pinjam, kalian ngasih sumbangan itu, tetapi hati kalian tak ada iman. Jadi sumbangan itu dikasih bukan didasarkan atas iman. Makanya kita buka dalam kajian ini, bagi Islam, apa dasar orang mendapatkan pahala atas sebuah perbuatan baik? Dasarnya adalah kalau dia beriman kepada Allah. Ini prinsip di dalam Islam. Semua pahala yang Allah berikan bagi sebuah perbuatan baik atau amal saleh itu didasarkan pada dia mengimani Allah dan Rasul. Jadi kalau dia tidak mengimani Allah dan Rasul, walaupun mungkin secara zahir nampak adalah amal baik, tapi di sisi Allah itu tidak ada pahala. Nah, jadi kembali ke ayat ini, orang munafik itu ada yang ngasih sumbangan untuk dana perang Tabuk, baik secara sukarela atau karena terpaksa, takut disebut ketahuan munafik. Tapi satu keputusan Quran, la yuqbalu minkum, tak diterima sumbangan-sumbangan kalian itu, atau sedekah kalian itu, atau infak kalian itu, karena sesungguhnya kalian adalah kaum yang fasik. Fasik itu salah satu maknanya adalah itu menentang Allah dan Rasul, walaupun nggak terang-terangan dalam hati. Jadi kalau nggak setuju dengan keputusan Allah dan Rasul, walaupun dalam hati karena nggak sanggup mengungkapkannya, itu disebut dengan fasik. Innakum qauman fasikin, karena sesungguhnya kalian adalah kaum yang fasik. Itu alasan kenapa sumbangan dana perang mereka itu tidak diterima oleh Allah. Dan lebih tegas dalam ayat ini, Allah tegaskan kelanjutannya, wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Sebetulnya satu saja kata Allah alasan kenapa jadi enggak diterima ini. Tidak ada faktor yang menghalangi untuk diterima nafkah mereka, infak mereka, sumbangan orang-orang munafik itu. Tidak ada yang menghalang kecuali satu, karena sesungguhnya mereka adalah kufur kepada Allah dan Rasul. Itu penyebabnya. Artinya mereka itu memberikan sumbangan tidak atas dasar iman kepada Allah dan Rasul. Ini sudah kita sampaikan tadi. Dalam Islam, prinsip orang ingin mendapatkan pahala di sisi Allah itu adalah dia mengimani Allah dan Rasul. Itu fondasi, dasarnya. Apapun amal kebaikan jika tidak didasarkan pada iman kepada Allah, maka dalam pandangan Allah haba'an manthura, hampa semuanya. Jadi ayat ini menegaskan tidak ada faktor yang menyebabkan amal mereka itu tidak diterima kecuali karena mereka itu adalah kufur, tak beriman kepada Allah dan Rasul. Dan ada lagi tambahannya, wala yaquna shalah, dan mereka itu tidak melaksanakan salat, melainkan mereka dalam kondisi malas. Nah, ini sifat munafik. Jadi Quran itu menyebut salah satunya, orang munafik itu ketika dia melaksanakan salat terasa berat begini. Jadi kalau ukuran Quran ini kita pakai, kita rasa diri kita. Kalau kira-kira malas betul melaksanakan salat itu, terasa berat betul. Nah, itu boleh diperiksa tadi. Jangan-jangan kemasukan sifat munafik juga. Jadi ciri munafik itu gitu. Dan itu baru di hadis maupun di ayat Quran gitu. Jadi melaksanakan salat itu terasa berat gitu. Nah,
itu artinya di hati kita itu melekatlah sifat munafik. Soal banyak atau sedikitnya itu cerita lain. Tapi gambaran Quran, wala yaquluna shalah illa wa hum kusala. Mereka itu tidaklah melaksanakan salat melainkan dalam kondisi malas, berat. Itu ciri. Yang ketiga kata Quran, wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dan mereka itu tidak memberikan infak, baik sedekah maupun zakat, kecuali itu mereka sebetulnya sangat gak suka. Jadi ngasih itu karena terpaksa saja. Jadi kalau kita berinfak, bersedekah, membayar zakat, tapi hati ini terasa berat melepas itu karena mungkin pertimbangan rugi ini milik kita. Nah, itu boleh diperiksa hati. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Itu dia. Jadi itu yang menyebabkan kenapa infak orang munafik itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi satu, mereka tidak mendasarkan pada iman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, karena ini munafik, sembahyang juga. Kalau sudah ketemu sesama orang Islam dia sembahyang. Tapi kata Quran, itu hatinya itu berat sekali sesungguhnya untuk melaksanakan salat. Kemudian ya supaya agak terlihat jangan sampai jadi orang pikir ya berinfak juga, tapi sesungguhnya dalam hatinya berat betul ngasih. Jadi apa yang dikatakan Quran ini boleh kita pakai menjadi alat ukur bagi kita ini. Kalau kira-kira melaksanakan salat itu terasa berat betul, seperti bawa apa ya, kaki ini seperti disangkut di batu berkilo-kilo misalnya. Nah, itu ada apa dengan hati kita? Atau ketika kita berinfak itu terasa berat betul, nah, itu boleh ditanya, ada apa dengan hati kita? Nah, itu penjelasan Quran. Nah, ini merupakan penjelasan Al-Quran yang lebih tegas daripada ayat sebelumnya. Jadi, kenapa Allah tak menerima sumbangan-sumbangan atau infak untuk biaya perang Tabuk itu yang diberikan oleh orang-orang munafik? Karena tadi, kembali lagi, mereka tak mengimani Allah. Jadi, munafik itu dalam bahasa Al-Quran itu sesungguhnya adalah orang yang tidak beriman. Nah, kalau nanti kita mungkin sampai walaupun agak jauh, ini di dalam Al-Quran ada satu surat khusus, surat Al-Munafiqun. Jadi kalau nanti sampai kita ke surat itu Quran jelasin semua. Ini sifat orang munafik itu begini ciri. Tapi mungkin memang masih jauh, masih jauh. Tapi secara khusus Quran memuat ada satu surat yang khusus membedah sifat-sifat orang munafik. Surat Al-Munafiqun namanya. Nah, ini sebagian dibuka oleh Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi itu alasan kenapa orang-orang munafik itu dalam pandangan Al-Quran sesungguhnya mereka bukan orang beriman. Dan itu dibuktikan bahwa ketika mereka melakukan perbuatan amal baik pun menurut kita baik secara zahir, tapi dalam pandangan Allah itu tidak diterima. Tidak diterimanya itu bisa menjadi penanda bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini pada kesempatan berikutnya dan masih menjelaskan sifat orang-orang munafik. Ciri lain yang dibuka oleh Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan wa
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit lagi.